Saya Nancy. Saya Rea. Selamat datang kembali di acara kami Arabica Robusta. Dan hari ini kami akan berbincang-bincang tentang apa, Re? Mengapa banyak yang jatuh cinta pada orang yang sama? Oke. Pernah ngerasain kan? Rasain ini dulu. Rasain ini Itu dulu. kayaknya Benar, pertanyaannya nanti ya. ya harus diawali dengan kopi. Kali ini adalah kopi Robusta. Iya, kopi Robusta. Ini adalah kopi Bengkulu. Tapi ini kayaknya dia apa istilahnya? Disangrai atau Disangrai. Itu keterasa ya, Terasa harum juga ya. Ternyata Bengkulu itu salah satu pemasok kopi terbaik di dunia loh. Baru tahu loh. Kita baru tahu juga. Iya. Dan dia memiliki keunikan karena punya 3 macam kopi sekaligus. Jadi Arabica, Robusta, juga Liberica. Liberica itu ya yang kayaknya kita harus ada orang ketiga di sini ya, yang mewakili kopi Liberica. Betul. Liberica itu kopi yang termahal loh. Oh, ya? Di kopi yang termahal sebetulnya. Cuman belum populer aja. Bedanya apa tuh sama? Kalau ini Robusta dengan Arabica perbedaannya. Kalau minum Robusta sore hari, kalau aku nggak bisa tidur malamnya. Terlalu very strong kafein. Kalau Liberica gimana? Kalau Liberica dia belum pernah coba juga. Liberal. Liberal. Oke, sambil ngopi kita tadi bahas kayaknya pertanyaannya judulnya menarik sekaligus menggelitik ya? Iya, karena sebetulnya itu seperti mengulang luka lama pada saya pribadi. Oke. Karena saya keseringan jatuh cinta, terus banyak kesalahannya. Jatuh cinta sih nggak apa-apa ya, kalau jatuh. Yang penting bangun lagi, jangan sampai terjerembab gitu. Gitu ya. Ini sih bangun tapi luka-luka. Luka-luka, udah ini ya. Bonyok. Injury, bonyok. Oke. Ngomong-ngomong, kamu percaya nggak sih dengan istilah love apa itu? At the first sight? Love at the first sight. Percaya sih. Percaya, pernah ngalamin? Pernah ngalamin. Kok bisa, gimana? Kayaknya ngeliatnya, this is the one, gitu. Oh, this is the one. Ternyata ada another one. Hanya bertahan dia. Iya. Tapi paling nggak waktu itu, kayak ada rasa yang ada. Terus orangnya juga ngeliat yang sama. Jadi artinya, kalau cuma ada chemistry gitu, langsung chemistry-nya ada ya? Iya, langsung kayak gitu. Terus kayak rasanya kok kayak udah terlalu lama gitu. Emang itu normal apa enggak ya? Iya. Itu ada, bisa. Iya. Kamu nggak pernah ya kayak kaget-kaget gitu? Gimana ya? Kamu aku it's complicated ya. It's complicated. Atau kamu pernah ngeliat dia? Jadi lewat gitu. Aku tidak seberani kamu kali ya. Tidak seberani dia dulu, dia kemudian lebih menunggu gitu ya. Kalau misalnya walaupun suka sama seseorang, tapi kalau dia nggak duluan, ya enggak gitu. Kalau aku sih gini, posisinya begini. Kalau aku lebih suka, kagum gitu, dan nggak peduli juga dia suka sama aku apa enggak. Tapi ada hal yang membuat aku jadi berbeda. Hari itu kayaknya semua jadi kayak berbunga-bunga, senang kayak gitu. Nah, kalau aku tuh dari dulu, karena aku kan rajin di gereja, kemudian punya idealisme gitu. Kalau nanti kalau misalnya jatuh cinta hanya sekali, kemudian menikah dengan orang yang itu gitu. Itu banyak sekali loh orang-orang yang percaya punya komitmen. Itu. Komitmen, nggak tahu dia malas mencari. Tapi pokoknya jangan sampai salah jatuh cinta. Jangan sampai salah. Biarkan hatiku hanya satu kali terpaut sampai mati. Betul, gitu. Betul. Kamu termasuk golongan itu? Kalau mau dibilang-bilang ya, it's complicated ya. Karena aku itu menikah dengan ternyata orang yang sudah aku kenal lama, teman sekelas, tetangga, jadi kayak childhood friend ya, childhood friend, classmate. Jadi orang yang sebenarnya dulu dekat gitu, tetapi kita nggak saling sadar gitu. Ketemunya waktu kita di Korea gitu, baru tahu. Oh, jadi waktu masih satu kelas, classmate enggak, kita sekolah bareng, pulang sekolah bareng, di sekolah sama-sama apa namanya? Nggak aware, ya sama sekali tidak menyangka gitu. Sekarang sih kita mikir kalau kita jadian waktu SMA, mungkin kita udah punya cucu kali ya. Waktu itu nggak kepikiran, terus tiba-tiba, ini menarik nih ya. Karena waktu itu kan sempet bareng tapi nggak kepikiran. Padahal banyak orang bilang jatuh cinta tuh bisa terjadi karena sering bersama, ya kan? Nah, tapi ini nggak punya berapa tahun tuh berarti? 10 tahunan berarti kan, kurang lebih. Ada kali. Ya, dari maksudnya kita menikah gitu ya. Iya, lebih.
belasan tahun baru merasa iya, serak bahwa dia. Nah itu gimana tuh bridging apa yang bikin? Karena waktu sekolah kita benar-benar mungkin beda ya, beda visi, beda. Yeah. Kalau aku tuh di sekolah anaknya udah pasti pendiam, Cooper, gak banyak, orangnya belajar. Nerd? Oh belum, bukan nerd. Ya, masih ke nerd gitu. Terus ya pokoknya Cooper lah. Orang kalau inget Nancy dulu Cooper banget gitu ya, nggak banyak, nggak populer gitu. Sementara Nando populer banget gitu. Dia di OSIS, aktif olahraga, pokoknya macem-macem lah gitu. Dia tuh menyadarinya itu titik baliknya. Itulah, karena memang menarik sih. Ya? Menarik banget karena kita ketemu dari kampung, kemudian kita ketemu di Jakarta, kok bisa akhirnya ada jalan Tuhan sampai di Korea gitu. Sampai waktu mau nikahin pendeta kita bilang, kok kalian ini baru nyadarnya sekarang sih, kenapa nggak dari dulu gitu. Gitu. Setelah melewati banyak hal gitu, setelah kita berbuat kesalahan ini kesalahan itu, akhirnya juga menikah gitu. Jadi ada hal-hal yang pernah salah juga ya? In between ya. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa juga kan, karena setiap orang pasti punya hal-hal yang ideal kan di pandangan dia. Kamu idealnya seperti apa sih dulu? Nah waktu SMA kita ketemu memang bukan ideal saya bukan seperti dia. Jadi kamu idealnya seperti dia tinggi loh, biasanya cewek-cewek suka cowok-cowok tinggi. Belum kepikiran, Re. Mungkin aku tuh pubernya telat kali ya. Oke. Terlambat. Nggak mikir gitu loh. Terus mungkin aku karena suka nulis, suka lagu, lebih banyak imajinasinya itu yang emang nggak ada di dunia nyata sih. Nggak ada di dunia nyata. Kayaknya ada di dunia lain gitu. Kayak apa? Nggak, maksudnya kamu nggak punya, kan biasanya orang tuh istilahnya dia klik karena dia punya sosok yang kalau dia kagumi. Kalau kliknya terinspirasi sama lagu. Dulu tuh pernah ada lagu gini ya, kamu pasti tahu. Joni, please don't cry, you forget me. Joni, please don't cry, you'll forget me by and by. Itu lagu aku suka banget. Waktu aku 15 tahun. Jadi ceritanya lagu itu katanya seorang gadis 15 tahun dia jatuh cinta kepada seseorang yang usianya 22 tahun gitu kan. Yeah. Tapi yang cowoknya tuh 20 tahun bilang kamu tuh masih terlalu muda, kita nggak bisa jatuh cinta gitu. Tunggu ya, katanya dia bilang gitu, saya mau kemana gitu, si Joni tunggu. Nah mereka ada perbedaan berapa tahun itu? 7 tahun gitu kan. Saking sukanya sama lagu itu, jadi aku cari seseorang yang 7 tahun lebih tua, waktu 15 tahun. Jadi waktu 15 tahun, kelas 1 SMA ya, padahal yang lain udah pacaran, aku nggak ada temen gitu yang umurnya 22 tahun. Jadi nyarinya karena lagu. Tapi ya dapat suami juga akhirnya karena lagu ya. Everything about my life itu adalah lagu sebenarnya. Gitu. Jadi kembali ke tadi love at the first sight. Yeah. Kenapa sampai seperti itu? Jadi percaya Anda itu? Percaya sih. Ya aku juga percaya karena setelah kita pelajari emang ada teorinya gitu. Kenapa sampai seperti itu? Teorinya menarik. Kayak gimana? Kopi dulu. Oke. Oke, tadi kayaknya aku yang banyak cerita. Kalau kamu gimana? Kamu tadi belum terlalu clear loh sebetulnya dari aku malu. image. Kalau malu tuh gini. Kamu ya. Aku malu itu agak. Aku malu gini. Iya. Kamu memang anti mainstream ya. Iya. Orang malu gini. Iya, punya jalan cerita yang aneh. Jadi gitu. Iya, soalnya image zaman dulu tuh inget banget. Apalagi ada cerita-cerita dari salah satu gini. Kita kan masih mengambil kisah atau cerita di zaman aku kecil itu kan dari Amerika sana kan ceritanya kan, dari perusahaan film atau movie production yang ada di Amerika. Jadi dan mereka juga
ceritanya selalu tentang pertemuan perempuan yang mencari sosok ternyata itu pangeran, naik kayak kuda, Cinderella gitu kan. kayak Cerita kan gitu. dari kecil kita udah terbentuk di image-nya kalau nanti kita akan menikah dengan seorang pangeran gitu terus, ya. Pria yang romantis, Yang ganteng, yang kaya, kaya, kemudian anak raja. Kita biasa-biasa aja nggak apa-apa, yang penting kita punya orang yang menjamin semua kehidupan Betul, kita. betul. Oh, itu tuh impian yang ternyata tapi itu terbentuk lama. Betul, itu yang dinamakan jadi image buat kita. Jadi sejak kecil image semakin kuat, itu yang membuat kita itu being attracted into someone yang sesuai dengan image. Tetapi bukan cuman dari film-film atau novel yang kita baca. Seperti aku kan ini korban lagu, kamu korban film. Tapi juga kita itu adalah korban dari masa kecil kita. Ini aku bawa contoh nih. Tadi mau lihat-lihat mungkin nanya ya apa ini? Ini apa? Nah ini adalah aku namain image kita. Image kita yang terbentuk tentang misalnya ini cewek, ini cowok lah ya. Misalnya jadi kita punya ini gambaran seseorang yang seperti ini. Itu datangnya dari mana? Jadi waktu kecil itu kita memiliki misalnya luka-luka. Semua orang mengalami luka masa kecil. Misalnya waktu kecil masih kecil ibunya dibully bisa, atau masih baby nangis ditinggalin, dibiarin gitu ya kan. Waktu 2 tahun jatuh luka gitu. Kita pengen dipeluk, enggak, diomelin. Hati-hati gitu. Waktu misalnya masuk sekolah, kita ketemu dengan teman-teman ya tadi dibully gitu ya. Kemudian masa puber, banyak masalah. Mungkin waktu masa anak-anak kita keluarga kita ngalamin masalah ekonomi. Pandemi gitu ya. Banyak hal bukan cuma datang dari orang tua kita, tapi juga dari lingkungan kita, sehingga membuat terbentuk kita image kita seperti ini. Ini luka semua sih. Ini luka semua. Jadi waktu kita ketemu dengan orang, kita cenderung akan jatuh cinta kepada seseorang yang memiliki luka yang sama. Jadi luka yang sama. Kita lihat dia ya. Nih jadi waktu ketemu ada dalam kita pikir itu bonding. Secara alam bawah sadar, orang yang memiliki luka yang sama itu akan attract gitu. Kok dia seperti kita mengenal gitu ya, mengenal dia. Nah, kita berharap waktu kita ketemu kita sama-sama punya yang luka ya. Seperti ini. Nah, what do you think? Ya tapi beberapa tahun yang lalu kesadaran ini muncul sih sebetulnya, karena aku alami juga dan banyak orang ternyata punya kisah yang sama waktu mereka menyadari, loh ternyata gue tuh tertarik, itu sebetulnya karena luka saya belum kelar gitu. Unfinished story. Nah, tapi kadang-kadang cara kita menangani luka berbeda wanita dengan laki-laki. Misalnya kalau wanita punya luka datang dari keluarga yang karena orang tuanya punya kesulitan ekonomi, jadinya hati-hati dengan uang, hemat gitu ya, hemat dengan. Nah, sebenarnya yang pria datang dari keluarga yang sama, tetapi copingnya dengan cara malah boros gitu ya, dengan boros. Nah, ini bisa attract sama-sama. Kelihatannya sih mereka berdua memiliki kepribadian saling melengkapi kesannya. Iya, kelihatan berbeda gitu ya. Sebenarnya mereka sedang mengobati atau menutupi untuk luka yang sama, iya kan? Luka yang sama. Itu sebabnya waktu kita ketemu dengan orang ini yang bikin orang jatuh cinta pada pandangan pertama. We know exactly, orang ini adalah seorang yang bisa melengkapi kita, yang bisa menutupi luka-luka kita gitu. Maka banyak orang waktu gue suka sama dia, nyambung, iya, juga rasain nyambung apa yang perasaan gue rasain gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau aku sih waktu ketemu Nando sih seperti itu kayak gitu. Gimana? Kok ketawanya kayak ada yang kayaknya kita amin secara fisikal kita itu ini banget ya sama sih. Jadi he is double, dan apalagi waktu masih gadis. Aku kan kecil banget, kemudian dia tinggi, gede. Tetapi
kita itu memiliki kepribadian yang sama. Kalau misalnya kita tes, kebetulan aku tuh HRD, jadi ngetes dan tahu profilnya dia, kok kita bisa sama ya, banyak sama dalam kepribadian, di dalam bahkan IQ gitu sama banget, mirip banget. Tetapi outcome-nya kalau misalnya orang ketemu kita berdua, tidak ada yang menyangka bahwa kita itu kalau dites kepribadiannya sama. Karena cara kita menampilkan diri atau coping sangat berbeda gitu. Jadi tidak nyangka ya. Tapi waktu ketemu, aku tuh langsung merasa kok kita ini banyak banget ya perbedaannya. Terutama dari misalnya cara berpikir gitu ya, caranya memandang sesuatu, cara itu nyambung banget. Jadi setelah kita menikah, baru kita saling menemukan gini ya, bahwa kita juga memiliki luka-luka yang sama dan saling menyembuhkan. Makanya orang yang lukanya dalam waktu kecil itu kalau ketemu sama itu kayaknya cintanya drama, penuh dengan dramatis banget ya. Kayaknya wah, kayak cerita Hollywood lah gitu. Habis itu berantemnya luar biasa. Tiba-tiba ada ini muncul lagi. Betul. Gitu ya. Beda dengan orang-orang yang nggak ada luka. Iya, ada luka mungkin ada, tetapi stabil, cenderung stabil waktu masa kecilnya, keluarga, itu beda lingkungan. Ya? Ketemu ya beda. Kayaknya nggak bisa dibikin lagu. Nggak banyak cerita. Nggak bisa bikin novel. Iya, lagu-lagu yang tercipta itu sebenarnya berasal dari orang-orang yang bisa ngerasain kedalaman gitu ya. Gimana waktu jatuh cintanya yang warnanya berwarna banget gitu. Iya. Dan itu dan bisa dituangkan di dalam lagu, cerita, novel itu. Jadi saling atraktif tadi itu justru waktu menyimpan sesuatu yang belum terselesaikan ya? Iya, karena mereka memiliki ada benang merah yang diantara mereka yang sebenarnya kalau misalnya mereka jadian ya akan ada turbulence gitu. Turbulensinya akan ada banyak gitu ya, berantem. Sebenarnya itu adalah proses kita untuk mengorek luka lama. Pernahkah kalau punya luka yang lama itu untuk disembuhkan biasanya dokter itu kan harus dikorek dulu ya, dibersihin, kemudian diobati. Nah, itu kadang kita harus ngorek dulu luka lama, kemudian kalau misalnya mereka bisa dewasa menyikapi hubungan itu, akhirnya bisa saling menyembuhkan. Tetapi kalau tidak, malah lebih menyakiti gitu. Bisa lebih dalam sakitnya. Kebanyakan manifest yang muncul itu tidak percaya. Jadi untrust. Jadi kayak curigaan, posesif yang terlalu. Itu muncul karena ternyata bisa, ada karena luka itu. Dia pikir orang, apalagi dia mengalami luka yang sama berkali-kali ya, sehingga juga punya curiga gitu kepada Tapi balik, kayak ada istilah sekarang tuh bucin. Apa tuh? Budak cinta. Gimana tuh? Jadi udah walaupun udah tahu ini belum sembuh nih, udah disakitin kayak apa, udah betul-betul nyambung nyari-nyari lagi. Yang penting rasa seneng gitu ya, kayak hedonis gitu ya. Sesuatu yang itu terpenuhi, udah nggak apa-apa. Walaupun di sini menyakitkan dan secara logika kayaknya, aduh, dicek lagi deh, itu nggak tepat gitu. Ada satu quotes yang bilang, kalau jatuh cinta tuh saat kamu siap, bukan saat kamu kesepian. Betul. Jatuh cintalah waktu kamu itu siap, bukan karena kamu lagi kesepian. Iya. Gitu. Maka ada istilah bucin. Iya. Itu juga pentingnya kita itu harus mengenal luka-luka kita yang lama ya, trauma kita itu apa, supaya kita dapat memilih jodoh yang tepat. Karena kalau kita nggak menyadari luka kita, rasa sakit kita itu di mana, kita akan cenderung untuk salah. Itulah makanya judulnya kita kenapa banyak orang yang jatuh cinta kepada orang yang salah. Kalau imajinasi sendiri, image tadi apakah bisa juga dibentuk dari sosok atau figur orang tua? Iya, benar banget. Seringkali bahwa orang yang kita pilih mendekati orang sangat mirip dengan orang tua kita yang berlawanan jenis ya. Iya. Misalnya kita berarti figur ayah kita, figur bapak kita yang ada sama dia. Tetapi opposite-nya. Jadi apa yang misalnya bapak kita ini nggak sempurna ya, ada kelemahan-kelemahan ini, dan kita mendapati kelemahan itu diperbaiki, atau orang yang kita cinta ini lebih baik. Misalnya bapak kita terlalu sibuk, nggak punya perhatian, dan orang ini care gitu ya, care, tapi dia akan cenderung untuk memilih itu. Itu benar berarti ya?
Katanya, benar. Katanya begitu. Kalau Nando ada apa? Mirip-mirip? Mirip sosok. banget, iya mirip dalam hal misalnya aku baru sadar belakangan ini tuh hal yang suka membuat kita berantem karena dia tuh suka banyak barangnya tuh kabel-kabel gitu ya, elektronik, sangat drawn into teknologi dan elektronik. Nah, itu 99% papa saya. Dan yang sering membuat saya stres waktu kecil karena rumah kita tuh banyak, karena papa saya tuh dulu sambil sekolah kedokteran juga dia seorang ini apa sih dulu kalau suka perbaiki TV gitu, repairman gitu kayak gitu ya. Itu dilakukan sebagai hobinya dia gitu. Jadi rumah kami tuh penuh dengan TV rusak, radio rusak, kabel-kabel, dan itu yang membuat dulu aku tuh stres karena rumah kita tuh berantakan dengan barang-barang orang. Itu yang sering membuat mungkin mengorek luka. Aduh, kok dari kecil kayaknya kamu hidup dengan kabel-kabel ya. Kabel di mana-mana. Wah, buka laci kabel di sini, buka laci kabel di sini. Tapi itu jadi sesuatu yang unconsciously waktu aku ketemu dia, sama sekali dia bukan kolektor kabel. later on semakin mirip dengan papa saya gitu ya. Kan orang mirip banget gitu. Karena mungkin awalnya seperti topik kita sebelumnya kan kita masih 3 bulan awal gitu ya, 2 tahun awal masih lihat hal-hal yang manis dan cocok untuk karena kita buta gitu kan. Tapi it's a mystic ya, mystical relationship. I mean, orang yang kita yang menarik buat kita adalah orang yang merupakan extension dari orang tua kita yang berlawanan jenis gitu ya. Nah, ternyata anxiety yang saya miliki sejak kecil itu kalau lihat kabel ya, aduh. Karena papa aku tuh dia seorang ini ya, maksudnya profesinya multi talented gitu. Walaupun kalau misalnya dia seorang dokter misalnya dapat telepon, Pak ada pasien datang ke sini, terus di sini Pak komputer saya rusak, gimana? Nanti dia perginya ke yang komputer rusak. Serius? Iya, mirip bukan? Kan lagi praktek dokter, terus Pak, dok, misalnya dok, komputer saya rusak gimana? Oh, oke, pasien ditinggal dia ke sana, saking hobinya dengan hal-hal yang seperti gitu. Kalau tadi waktu masih saling suka ya dengan luka tadi, seperti tadi ya gambaran tadi belum kelar gitu. Sebenarnya boleh nggak tetap melanjutkan ke pernikahan atau tunggu sesuatu yang maksudnya mungkin sembuh atau tapi kan banyak orang nggak menyadari itu. Nggak menyadari karena it's so strong ya, cinta yang didasari karena trauma itu tuh so strong karena itu yang kita cari loh, kekosongan luka kita seakan-akan itu terisi, orang itu mengisi kita semua gitu, mengisi kita tanpa kita sadar dia juga punya luka yang sama yang sedang mencari penyembuhan gitu. Dan that kind of love itu very strong yang sebenarnya seringkali kita nggak bisa resist. Iya. Makanya orang luar yang lebih bisa melihat itu. Orang luar sekarang, kok jangan gitu ya, lebih rasional. Kita nggak bisa berpikir rasional waktu ada di dalam istilahnya cinta yang irrational gitu ya. Iya, karena tadi luka. Iya, karena luka ya. Kalau luka sembuh sih itu jadi sesuatu yang benar. Cuman kan kadang menyembuhkan luka itu kan butuh waktu. Ya, betul. Kadang-kadang kita juga butuh sampai udah mendekati usia middle age gitu, baru sembuhnya pelan-pelan. Ya. Sementara orang ketemu jodoh, jatuh cinta kan mulai dari remaja itu ya, masa. Kamu cepet nggak sih? Aku termasuk yang lama. Aku termasuk lama. Cuman aku kagum sama orang ya, misalnya, aduh kayak gitu klik-klik, tapi ya cepat itu juga, cepat nguap juga, artinya nggak terlalu gimana. Kamu lihat benang merah nggak dari misalnya beberapa orang yang kamu suka, mereka itu memiliki persamaan. Iya. Kira-kira misalnya, oh ya aku karena senang musik akan lebih mudah jatuh cinta kepada orang yang misalnya musical gitu. Ada jelas, tapi justru waktu itu yang aku pikir ini malah aku lihat ini makin jauh, ini nggak maksudnya itu hanya sesuatu yang memang yang tadi tuh sifatnya hanya yang kayak sementara. Tapi justru kalau yang aku ngerasa klik yang benar-benar secara dewasa gitu ya, malah dia nggak punya kesukaan di musik, malah aku juga bingung. Gitu ya. Malah tapi mungkin dia punya musik tapi tidak kelihatan gitu ya.
Ya mungkin juga. Mungkin, gitu ya. Kita belum tahu juga. Tunggu dulu. Apa minum? Hampir kepancing soalnya aku mendingan minum. Topik ini selalu menarik loh kalau ngomong soal itu. Heran ya, kalau cinta ya, dan cara orang ceritanya juga beda waktu diinget sesuatu. Padahal itu belum tentu menyenangkan loh, ada hal, tapi tetap aja kayak jadi something yang. Iya, percaya nggak, love hurts, tapi love heals juga ya. Itulah love ya. Kalau cowok itu kan sering nyari cewek itu berdasarkan kayak physical gitu ya, ada ideal. Kalau cewek kan lebih kenyamanan ya, rasa nyaman ya. Iya. Kalau kamu gimana tuh? Ada nggak tertarik ke seseorang karena ganteng gitu? Aku sih pikir itu pasti ada sih kalau aku ya, karena aku juga suka cowok tinggi ya kan. Udah gitu kan aku pikir gini loh, kalau wajah kan nggak bisa dibenahi ya. Kalau luka bisa disembuhkan, tapi kalau wajah kan itu ya. Jadi aku mikirnya kalau operasi juga mahal ya kan. Aku ngeliat dia harus seumur hidup. Belum tentu juga dioperasi nanti punya anak kan nggak ketahuan jadinya gitu. Ya loh kok gitu kan. Jadi itu sih aku orangnya apa ya, aku pasti suka sama hal-hal yang physical itu pastilah suka lihat orang tinggi itu charming gitu ya. Terus aku selalu cek juga bau badan apa enggak. Tapi itu kan cepet banget, itu kan pakai deodoran langsung. Tapi itu pasti terasa gitu, aku punya feeling tertentu. Gampang di fix gitu. Mood aku tuh dari penciuman. Jadi kalau misalnya udah gini kayak biarpun dia ganteng, dia pintar, dia kaya nih misalnya, tetap jadi udah males banget. Jadi, ada yang gitu ya. Itu aku terlalu seniman juga kali. Jadi ada hal yang orang lain nggak terlalu peduli. Aku punya temen yang udah maksudnya cowoknya suka sama dia dan dia udah berusia juga ya. Kayaknya udah cocok banget segala-gala, cowoknya punya duit, udah siap, udah mapan gitu. Tetapi ini temenku nggak jadi karena lihat bulu hidungnya katanya terlalu panjang. Waktu ngobrol bulu hidung, aku pikir kok itu kan hanya something yang dia tetap nggak mau kan? Nggak mau. Ya karena memang ada yang terbentuk. Iya kan? Kalau bau-bau gitu. Kopi ini kan menciptakan moodnya baik. Jadi aku kalau misalnya lagi kesel-kesel, kopi. Ya udah kamu beliin parfum atau apa gitu dan deodoran. Enggak, aku ya syukurnya yang nggak ada sih sampai kasus-kasus yang terlalu gitu. Pernah tiba-tiba itu nggak? Pernah tiba-tiba ngerasa ilfeel gitu nggak sama sesuatu karena image yang tadinya kita bangun ternyata salah duga gitu. Kita beda mungkin ya. Justru lucu kan, kamu bisa ceritain. Kalau aku terlalu perfeksionis, akhirnya aku jadinya ya udahlah, nggak terlalu pikir untuk nyari atau apa, karena aku pikir ini repot. Jadi aku tuh benang merah orang yang aku suka, entah dia pendeta atau anaknya pendeta, seorang yang lebih ke spiritual yang punya spiritual gitu. Karena emang dari keluarga aku bukan orang religius ya, mungkin itu yang aku cari. Salah satu luka yang aku pengen isi, mungkin kalau aku punya suami yang misalnya pendeta, mungkin akan lebih bahagia gitu ya gitu. Karena yang kosong waktu itu. Ada yang kosong. Dan aku nyari, iya benar. Aku nggak namanya ada di dalam lagu. Ada lagu, kemudian profesinya pendeta gitu. Tapi kadang-kadang kita orang suka kecewa loh, terutama orang-orang kayak aku cari pasangan hidup karena berpikir pendeta karena nanti dia bisa membimbing kita secara rohani, akan membawa, pokoknya ideal kita itu seorang seperti kerohanian yang luar biasa. Sementara kita menikah, kita kan lihat luar dalam dan kadang-kadang ekspektasi kita terlalu ideal dan bisa jadi gitu ya, kita harus berkompromi dengan hal ternyata yang kita bayang-bayangkan itu cuma ada di dunia imajinasi. Kalau orang yang sebenarnya itu penuh dengan itu karena kita bisa terima, akhirnya tercipta sih sebenarnya gitu. Iya, betul. Jadi ini mungkin bincang-bincang kita ini juga bisa mengajarkan anak-anak muda ya, terutama supaya jangan salah pilih. Dulu kan nasihat orang tua kalau mau milih jodoh itu buka mata lebar-lebar gitu. Jangan sampai istilahnya mata yang kita buka bukan perasaan, kadang terbawa emosi kan bisa bisa salah gitu ya. Dan salah milih, mungkin jodoh orang lain kita ambil ya, yang lain juga salah gitu ya. Iya. Tapi anak sekarang unik ya, karena mereka proses berteman, cara pertemanannya, proses pacaran juga beda.
Apalagi sekarang banyak medsos, ketemunya di medsos. Kadang-kadang tertipu juga. Beda. Kalau dulu kita kan ketemu, jadi five senses itu bisa dipakai five senses betul, kita. betul. Kalau misalnya sekarang banyak jodoh yang terjadi di medsos bukan five senses, pakai AI sekarang, algoritma. Itu betul-betul. Tapi benar loh, kadang-kadang algoritma lebih tepat daripada penilaian kita, senses kita. Karena di Amerika ada matching ini yang memakai algoritma, dan tingkat perceraian mereka itu sangat-sangat rendah. Karena kita akan dipasangkan ke orang yang very close dengan personality kita, dengan justru mesin AI akan mempertemukan orang yang jauh lebih tepat. Nah, yang kita katakan cinta yang abstrak, perasaan itu semua ada science behind, ada science-nya, ada hitungannya, ada kalkulasinya, dan sekarang AI bisa juga menjodohkan orang dan jauh lebih langgeng malah daripada kita milih sendiri, karena tingkat kesalahan untuk memilih itu lebih rendah gitu. Soalnya zaman dulu juga campur tangan orang tua juga masih ada kan. Kalau kita ada dalam culture orang tua yang istilahnya no divorce ya. No divorce. Jadi marriage itu adalah bukan kesenangan, kebahagiaan itu it's a bonus kalau gitu ya, tetapi more like kalau pernikahan itu adalah untuk reproduksi atau untuk dua keluarga jadi bersatu, prokreasi itu yang lebih penting. Jadi kalaupun misalnya menikah mereka nggak cinta, nggak bahagia, ya udah you have to work out gitu. Yang penting generasi kamu ada kan. Mudah-mudahan nanti tumbuh cinta di tengah jalan. Kadang-kadang lebih banyak begitu ya. Iya, cintanya aja, tumbuh di tengah jalan karena kita ada bonding, ada bonding sama-sama, mungkin melewati masa-masa susah bersama, akhirnya terbentuk bonding, kemudian cinta. Tetapi itu cinta yang berbeda sama cinta yang bikin salah-salah itu, yang pertama, yang tadi yang berdasarkan lagu dan film itu. Walaupun pada kenyataannya bisa dapat juga kan. How blessed you are ya. Iya, maksudnya jangan sampai kita alergi ya. Nanti kalau kita dijodohin pakai AI algoritma tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau apa ya, karena teknologi juga kan Tuhan yang ciptakan ya. Tuhan yang ciptakan, wisdom buat orang-orang untuk menciptakan teknologi. Kita punya algoritma sekarang gitu, daripada misalnya kayak kita nih jatuh cinta salah kemudian beberapa kali gitu ya. Iya benar. Dulu kan nggak ada, karena minat apa-apa kita tertutup kan. Sekarang kan kita bisa ngomong di sosial media atau dalam banyak hal, sehingga itu yang menjadi ritme dari perhitungan. Dan satu lagi, sebelum kita cari jodoh, kita harus menyadari luka-luka kita, luka lama, luka masa kecil, dan sembuh dulu dari luka-luka itu. Atau paling nggak kita aware, kita punya luka yang ini. Itu juga akan membuat kita bisa memiliki rasionalitas waktu memilih jodoh gitu. Pasti coffee lovers banyak yang ngalamin itu ya. Maksudnya luka, tapi everybody, But semua orang. Adakah orang-orang yang bisa kita percayai untuk kita bisa membantu luka-luka kita untuk lebih sembuh? Harusnya ada konselor. Kita barangkali kita bisa buka ini jadi konselor cinta ya. Iya betul kan ya siapa yang butuh gitu. Kayaknya itu yang pertama kali ini. Yang di konseling ya. Kameramen yang perempuan kita itu. Dia pasti butuh sekali untuk dikonsul. Tapi itu menarik loh. Soalnya coffee lovers mikir gini, ya udahlah udah luka, udahlah ya udahlah nasib. Dan kita udah jodoh, ya udahlah gitu loh. Kan luka orang kan degree-nya beda-beda. Ada yang tadi yang dalam, ada yang enggak. Tadi semakin dalam akan semakin rancu, kacau gitu waktu kita memilih jodoh, karena kita sebenarnya mencari jodoh ada mencari seseorang yang kita harapkan bisa menyembuhkan luka kita gitu. Tapi itu benar banget ya, pengalaman aku waktu aku makin dewasa lalu makin menyembuhkan atau berdamai dengan diri aku. Itu aku jadi kayak nggak merasakan istilahnya sesuatu yang terlalu gini loh. Mengejar sesuatu, mengisi, kayak aku merasa kayaknya nggak merasa kosong lagi gitu ya. Dengan sendirinya pulih itu akhirnya membuat aku terasa penuh, fulfill. Kalau kita belum sembuh, ada yang kosong, kita cenderung mencari orang yang bisa mengisi kekosongan itu. Dan dalam hal itu seringkali kita kecewa, ternyata orang itu tidak bisa menyembuhkan kita gitu ya kan. Jadi double lukanya malah lebih parah. Kamu luar biasa loh.
Kayak makeup kamu hari ini beda loh. Kenapa? Kelihatan banget kamu. Karena dari ini juga beda ya. Karena beda kita di coffee shop mana ini? Semakin lama semakin canggih ya ini krunya ya. Tim kreatifnya luar biasa. Tim kreatif semakin banyak ide. Luar biasa ya. Terus kalau misalnya habis ini nggak tahu kita diapain. Kita mau diapain lagi di challenge? Kita masuk challenge. Challenge lagi. Challenge. Apa? Mau diapain? Nggak, hari ini nggak diapa-apain. Enak. Oh, oke. Hari ini nama challenge-nya adalah Never Have I Ever Challenge. Bahasa lainnya adalah pernah atau tidak pernah. Oh gitu, itu lebih simple dan lebih mesti pernah. Never have. Jadi nanti akan ada beberapa statement. Kalau kalian merasa pernah, jawab pernah. Kalau tidak pernah, tidak jawab tidak pernah. Oke, jadi satu pertanyaan aja. Ada banyak. Nggak, maksudnya satu kali terus langsung bareng-bareng. Pernah atau tidak pernah. Oke, coba. Pertanyaan yang pertama. Pernah atau tidak pernah jatuh cinta kepada orang yang salah? Next. Pernah atau tidak pernah makan di restoran tapi lupa bayar? Next. Pernah atau tidak pernah? Orang mau dibayarin jadi nggak mungkin gue lupa. Selalu dibayarin ya? Tapi nggak pernah lupa. Beli baju tapi nggak pernah dipakai sampai sekarang? Aduh, kena lipstick. Pernah atau tidak pernah salah masuk toilet? Gue pernah banget. Pernah atau tidak pernah salah panggil orang di tempat umum? Pernah atau tidak pernah nyanyi di dalam kamar mandi? Sering. Kasihan kamu. Nggak bisa masuk dapur rekaman. Kamar mandi. Pernah atau tidak pernah ngaca sambil bilang ke diri sendiri kamu cantik banget? Pernah atau tidak pernah disapa orang tapi lupa namanya? Sering. Buruk Kok banget. pernah semua? Sama. Pernah atau tidak pernah lagi beli barang tapi lupa bawa dompet atau alat bayar lainnya? Enggak, aku enggak. Pernah juga bayar kartunya kosong. Ada di. Oke, next. Pernah atau tidak pernah cobain tester skincare atau parfum tapi nggak beli? Sering. Malahan kita minta tester yang berumah. Itu memang udah profesi. Besok aja Kayaknya itu udah profesi kan kita. Iya, aku pernah ke pesta malah masuk ke kosmetik itu dulu belum masih polos, pulang udah cantik pergi ke Kalau pesta. dulu kita pakai baju itu ke pesta, nanti bajunya dibalikin lagi. Kan bisa return. Next. Pernah atau tidak pernah makan buah tapi tidak sengaja tertelan bijinya? Oh. Luku. Pernah atau tidak pernah Kamu durian. beliin barang buat orang tapi ditolak pemberiannya? Kasih barang tapi ditolak. Ditolak langsung sih nggak pernah. Nggak tahu kalau habis itu dibuang. Nggak tahu, mungkin nggak tahu setelah itu ya. Pernah atau tidak pernah ditawarin makanan ketika bertamu dan waktu ditanya enak atau enggak terpaksa jawab enak? Pernah bohong gitu. Oh, enak gitu. Pura-pura padahal nggak enak. Iya. Pernah atau tidak pernah bawa pulang barang-barang dari pesawat seperti alat atau bantal? I'm sorry. Oh, ditutupin mukanya. Sorry kepada seluruh maskapai karena saya kolektor selimut. Dulu nggak tahu, kirain itu emang buat dibawa pulang. Dulu pernah dulu. Aku tapi di sial turun aja nyantai. Ternyata nggak boleh. Oh iya gitu. Emang selimut nggak bisa? Nggak boleh ternyata. Jadi walaupun itu udah dihitung, tapi tetap harus diomongin. Ya sorry. Pernah atau tidak pernah kesasar di kota atau negara lain? Kesasar. Pas kesasar. Oh, pernah dong. Di hutan pernah, di kota pernah, di mana aja pernah. Oke, next. Di rumah? Di hutan. Di rumah? Bener. Di rumah nggak pernah nyasar. Nggak. Pernah atau tidak pernah kerja tapi tidak sesuai dengan keahlian kalian? Pernah. Apa itu? Kamu bersihin jalan kan, padahal kan keahlian kamu nyanyi.
Nah, disuruh bersih-bersih. Enggak, sebenarnya selama ini aku salah. Apa? Aku kurang nyanyi. Apa dong ternyata? Beres-beres. Terbalik malah ya. Aku pernah di bagian sound system. Aku seneng seneng ngumpul-ngumpul karena jadi all access buat penonton. Nyanyi kan artis-artis dari luar. Tapi lama-lama tersiksa juga. Aku dulu main musik loh di gereja. Iya, nggak percaya kan? Keyboard, gitar, keyboard aku Gini mainnya. Aduh. Transpose. Enggak lah, Mi. Aku bisa beberapa key, paling nggak key utama tahu gitu. Aku nggak. Nanti kita Nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Udah, kamu kapan main keyboard, aku nyanyi. Itu namanya di negeri orang buta, orang bermata sebelah jadi raja. Oh ya, wow, ini harus dikasih. Ini pakai efek sound tangan ya. Ah. Oke, terakhir ya, pernah atau tidak pernah berharap terlahir sebagai orang lain? Tunggu dulu. Hati kecil bicara lain. Apa kamu bilang? Tutup mata. Atau dah tiga. Tiga. Apa? Ratu Inggris. Ya di Ratu Inggris. Kok Ratu Inggris itu turunan ya? Kenapa nggak random gitu ya? Oke, selesai. Ayo, udah nih. Kamu siapa? Kamu jadi apa? Jangan diketawain ya. Cinderella. Cinderella itu yang kakinya mungil. Kan pakai sepatu kaca. Sepatu kaca. Makanya kan pecah. Tuh. Aku pengen jadi Cinderella. Kaki mengklep. Jadi tadi lesson learn-nya apa ya? Aku sih ngerasa ada sedikit kelegaan waktu aku mengaku. Mengakui ada hal-hal yang perlu kita lakui. Itu tuh confess. Walaupun jawabannya cuma pernah, tidak pernah. Iya. Nggak ada dalih apapun. Iya. Ternyata tuh melegakan, bahkan jadi hal yang dulunya mungkin memalukan tapi jadi Betul, lucu. betul. Kamu tadi ketawa loh. Iya, aku terutama Cinderella gitu. Ratu Inggris. Oke. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan kami, Arabica. Robusta. Jangan lupa untuk like, Comment, and subscribe, share to your friends. dan nyalakan tombol notifikasi. Sampai jumpa.